Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Boleh lebih semangat lagi, katakan Shalom. Haleluya. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan kita bersyukur dan bersukacita kalau pagi hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun gereja kita GBI Rawamangun cabang Grand Mall Bekasi yang ke-5 tahun. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari dengan hormat saya mengajak setiap kita berdiri bersama-sama. Pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Dan kita mau bersyukur buat segala hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kita, bahkan bagi gereja kita di tempat ini. Haleluya. Mari katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari pagi hari ini bawa rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
bersyukur di hadapan Tuhan. Arahkan tanganmu di hadapannya. Ya Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan kepada Tuhan. Ya Yesus, kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yes. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi, arahkan tangan kita, katakan, ku bersyukur Bapa. Kau lihat tangan kami Tuhan yang terangkat kepadamu. Tanda kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku
Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. Mari kita ambil waktu sejenak, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita, rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, oh Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, oh kami bersyukur, Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu atas hidup kami. Bahkan secara khusus bagi gereja kami yang berulang tahun Tuhan. Hari ini yang ke-5 tahun. Kami melihat kasih setia penyertaan Tuhan bagi gereja kami sampai saat ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terus pimpin dan berjalanlah bersama kami Tuhan. Dan kami mau menjadi gereja yang memberkati banyak orang. Bahkan menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan diberkati melalui tarian persembahan dari YOC dan Abi. Waktu dan tempat saya persilakan. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
puji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita mau terus bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Lebih lagi. Bersyukur buat kasih setianya yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sebab apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebentar. Kita bersyukur kepada Tuhan, amin.
Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Bahkan sampai hari ini kita melihat penyertaan Tuhan selalu ada. Amin. Saya ingin pujian ini kita nyanyikan dengan lebih greget lagi. Boleh sepakat dengan saya? Boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan. Waktu dikatakan Tuhan Yesus baik, angkat dong jempolnya dua-dua buat Tuhan ya. Amin. Haleluya. Musik silakan lebih semangat lagi. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sebab apa? Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik. Angkat jempolnya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, angkat jempol dua-dua. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi. Tuhan Yesus baik. Boleh sambil bergoyang. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nyatakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lama sampai selamanya. Lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan kembali diberkati melalui pujian dari seorang YOC. Boleh waktu dan tempat saya persilakan.
salah satu bukti kita bersyukur kepada Tuhan, yaitu kita menaikkan pujian, penyembahan bagi Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu kita sama-sama berdiri, kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Hari boleh berlalu Tuhan, waktu boleh berlalu, namun kami tetap melihat kasih setiamu ada bagi kami sampai hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu,
memperdulikan setiap keadaan anak-anak. Engkau juga tetap memelihara gereja-Mu, Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Jamah setiap hati dan pikiran kami, Tuhan, agar supaya kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu. Kami sungguh-sungguh merasakan kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang hidup bagi kami. Kiranya firman-Mu pada siang hari ini menguatkan setiap kami, memberikan anugerah-Mu bagi kami, membuka hati dan pikiran kami, agar supaya kami menjadi jemaat-jemaat, menjadi gereja-Mu yang begitu memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini mungkin mengikuti ibadah syukur dari ulang tahun GBI Grand Mall yang ke-5. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita buka di dalam Kisah Rasul 1 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dan 4. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, ialah telah kamu dengar daripadaku. Bapak Ibu, pujian yang kita lakukan pada pagi hari ini, pujian yang bertemakan rasa syukur kepada Tuhan. Pujian yang dinyatakan bahwa kita ada ini adalah pemeliharaan Tuhan. Sampai pada waktu doa pembukaan tadi saya perhatikan Ibu Suti berdoa agar supaya gereja ini bisa memberkati banyak orang, agar supaya gereja ini bisa memuliakan nama Tuhan. Semua yang kita dengar dan kita nyanyikan pujian tadi, itu adalah poin-poin yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu yang aneh ketika saya mengajak Bapak Ibu membuka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dan 4. Biasanya ayat ini disampaikan pada waktu Paskah ataupun kenaikan Tuhan ataupun pencurahan Roh Kudus. Tetapi ayat ini, inilah yang saya dapat.
bagi gereja Tuhan di tempat ini. Poin yang pertama dari ayat yang sudah kita baca tadi, di ayatnya yang ketiga. Kita harus merasa bersyukur, kita harus mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bahwa kita ada itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena Tuhan. Ya. Gereja ini terbentuk bukan sudah ada sebelumnya. Tapi gereja ini adalah rintisan. Dimulai dari sekolah minggu remaja, kemudian 5 tahun yang lalu dimulai ibadah umum. Ini gereja adalah gereja rintisan. Karena itu bersyukurlah kita sebagai umat pilihan Allah. Allah sudah menetapkan kita untuk menjadi umatnya, menjadi jemaat Tuhan di tempat ini. Rasa syukur yang kedua, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa, dan kuasanya itu sampai saat ini masih bekerja. Kenapa saya nyatakan seperti itu? Perjalanan gereja ini bukanlah perjalanan yang mudah. Kalau Bapak Ibu mengikuti pergerakan gereja ini dari awal, dari mulai di Keranji di rumah Ibu Hana dan Bapak Hani, bukan sesuatu yang mudah. Bapak Gembala beserta Bapak Ibu sekalian terus mencari dan datang kepada Tuhan. Tempat ini bukanlah tempat yang mudah kita dapatkan. Ya, tidak selayaknya Bapak Gembala beserta bapak-bapak yang ada saat ini untuk mendatangi orang-orang tertentu supaya kita bisa beribadah. Tapi Tuhan buka jalan. Tuhan tetap nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu, ini gereja rintisan. Memasuki tahun pertama, di tahun 2021, saya sangat ingat sekali. Mungkin selama setahun ini saya baru muncul lagi. Tugas di depan mimbar, tugas di depan Bapak Ibu. 1 tahun saya vakum. Oleh karena apa? COVID-19. Gereja rintisan. Pelayan-pelayannya dan jemaatnya terkena COVID, termasuk saya. Kenapa saya nyatakan? Karena yang terkena itu bukan cuma 1 atau 2. Kalau tidak salah waktu itu di tahun 2021 itu kalau nggak salah jemaatnya itu sekitar 25-30 orang. Yang terkena sekitar 14 orang. Kemudian menyusul ada beberapa orang lagi termasuk Bapak Gembala dan keluarganya. Kalau kita berpikir secara jasmani, secara manusia, gereja ini habis. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, bisa ditampilkan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memperoleh hidup. Dan supaya mereka memperoleh kelimpahan. Kuasa Tuhan dibuktikan bagi gereja Tuhan di tempat ini. COVID-19 mungkin bersifat mendunia, tetapi ada sesuatu yang khusus bagi gereja yang baru merintis. Baru 1 tahun sudah dihantam badai.
Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Semua yang terkena COVID, mereka semua disembuhkan. Dan gereja ini berkembang. Ya, gereja ini berkembang. Dulu tidak ada yang menari seperti anak-anak muda tadi. Anak sekolah minggu, tapi kini ada anak sekolah minggu, ada YOC yang mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tidak ada alat musik seperti ini. Tapi Tuhan mencukupkan karena itu adalah pekerjaannya. Dia tetap peduli terhadap kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Bahkan dia memberikan kekuatan, semangat bagi kehidupan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat yang luar biasa yang saya dapatkan ketika murid-murid mulai patah semangat karena gurunya mati. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Mereka ketakutan. Mereka mencari di kubur dan di kubur kosong. Yesus menemui mereka. Ketika mereka ada di dalam satu ruangan tertutup, mereka ketakutan. Tiba-tiba Yesus muncul. Yesus katakan damai sejahtera. Artinya apa? Dia tidak membiarkan orang-orang percayanya, dia tidak membiarkan murid-muridnya menjadi orang yang patah semangat, yang tidak lagi percaya kepada dia. Tuhan tidak membiarkan mereka menjadi ketakutan. Yesus datang menghampiri mereka. Yesus datang menunjukkan bahwa dia hidup. Bukankah Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita semua, kepada Bapak Gembala, kepada Ibu Gembala, kepada seluruh pelayan. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang luar biasa. Ketika kita setia kepada Dia, ketika kita rindu melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, ketika kita mau melakukan firman-Nya, penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia tidak membiarkan kita tergeletak. Ya. Mungkin saat ini keadaan saya seperti ini. Mungkin saya saat ini tidak begitu kuat berdiri. Untuk menjalankan tugas hari ini saja sebetulnya berat buat saya. Dari semalam saya pusing. Dari Ciledug saya kemari dengan membawa mobil, dengan keadaan pusing. Tapi saya tidak berbicara sama istri saya karena dia pasti akan khawatir. Saya hanya berbicara kepada Tuhan. Tuhan, aku akan melakukan tugas yang telah Kau percayakan. Dan Dia memimpin, menghantar saya sampai di sini. Dan tadi saya bilang sama Cenwi, saya lagi pusing. Ya, saya berharap Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada saya. Bapak Ibu yang kekasih, murid-murid, mereka menjadi orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan. Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikan janji Bapa. Apa maknanya bagi kita? Jangan kita tinggalkan Tuhan Yesus. Jadikanlah Tuhan itu tetap menjadi Tuhan dalam kehidupanmu. Murid-murid,
setelah dia melihat Yesus naik ke surga, dia kembali bersama-sama ke loteng Yerusalem. Dan mereka naik. Lalu mereka bersama-sama bertekun dalam doa bersama. Mereka mendengar. Mereka percaya. Mereka mentaati apa yang Yesus katakan. Demikian juga kepada kita semua. Gereja Tuhan cabang Ramangun di Grand Mall ini tetaplah menjadi gereja yang bergerak. Sebetulnya hari ini saya mempunyai tema itu. Gereja yang bergerak. Kenapa? Karena gereja ini adalah gereja rintisan, terus berkembang. Sampai terjadi jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin jumlahnya sudah tidak cuma 20, 25, 30. Lebih daripada itu, Tuhan tambahkan. Ketika kita mau tetap bertekun kepada Tuhan, bertekun dalam doa-doa kita kepada Tuhan, Dia tetap memberikan janji-janjinya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Poin yang pertama tadi adalah bersyukur karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan luar biasa. Poin yang kedua tadi, jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Di dalam Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, bisa ditampilkan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dia yang sudah menetapkan kita sebagai orang-orang percaya dan menjadi jemaat di tempat ini. Dia mau kita tetap memiliki iman, menjadi orang benar yang hidup oleh iman, yang hidup tidak tergoyahkan dengan keadaan situasi. Ya, pada masa-masa pandemi saat ini kita bersyukur oleh karena kita bisa beribadah kembali. Bahkan kita merayakan ulang tahun yang kelima. Bapak Ibu, percaya seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Percaya. Bukan saja cuman kita mendengar, tetapi ketika kita mendengar firman, kita menjadi percaya dan melakukan. Firman Tuhan berbicara seperti itu. Apabila mereka akan mundur, aku tidak berkenan. Perkenanan Tuhan bagi kita adalah ketika kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Kita tetap menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang memperdulikan hidup kita. Kita sudah menjadi orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Karena kita tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, apabila ada di antara kita yang mulai goyah, mulai mundur, atau Bapak Ibu yang saat ini sedang online, perhatikan, beribadahlah sungguh-sungguh.
Bapak Ibu, ibadah online itu adalah satu solusi ketika COVID itu sedang naik-naiknya. Ya. Tetapi iblis pun juga pakai ibadah online itu. Ya. Sehingga banyak orang yang mengikuti ibadah online, namanya di HP-nya itu tercantum. Tapi orangnya kemana? Mungkin baru-baru mereka setia, rindu mendengarkan suara Tuhan, rindu memuji Tuhan. Tetapi pandemi COVID-19 ini tidak selesai-selesai. Dan mereka mulai tertipu oleh muslihat iblis. Yang penting kamu sudah ikut linknya, nama kamu sudah muncul, ya kamu masih bisa mengerjakan yang lain-lain, kamu bisa nonton TV. Ingat, Tuhan tidak mengizinkan jemaatnya, orang-orang percayanya itu seperti itu. Dia harus menyembah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita harus perhatikan pelajaran bangsa Israel. Ketika mereka berubah, tidak menjadi setia. Kegagalan, kekalahan, kebinasaan terjadi. Oleh karena itu, kembali ke tempat di mana kita sudah ditetapkan oleh Allah. Beribadah kepada Allah, percaya kepada Allah, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Dia akan memberkati kita. Poin yang ketiga, ketika kita menjadikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam gereja Tuhan. Poin yang ketiga, Tuhan memampukan kita untuk memuliakan Allah. Apa itu memuliakan Allah? Bapak Ibu yang mengikuti perjalanan gereja ini adalah saksi. Seperti murid-murid yang mengikut Yesus. Dan ketika Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, mereka adalah saksi. Begitu juga Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua adalah saksi. Muliakanlah Tuhan. Ketika Bapak Ibu merasakan memang Tuhan itu hidup, saya harus bersyukur kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan itu berarti kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan yang mau menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan yang memulihkan orang-orang yang saat ini sudah mulai undur dari Tuhan. Karena itu saya mempunyai tema khotbah pagi hari ini sebetulnya adalah gereja yang bergerak. Jemaat Tuhan yang bergerak. Bukan cuma hidup, tetapi dia harus bergerak, bersaksi, memberitakan kebaikan Tuhan, memulihkan orang-orang yang harus dipulihkan. Roh Kudus yang sudah dijanjikan itu sudah dicurahkan. Kamu akan menerima kuasa, dan kuasa itu sudah ada pada setiap kita. Ketika kita tekun, berdoa bersama-sama, mencari wajah Tuhan dengan iman, Dia akan memperlengkapi kita lebih lagi. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberikan kekuatan kepada kita, memberi semangat kepada kita, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dan Dia adalah Tuhan
yang ada pada saat ini. Dia tetap menjumpai setiap kita, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Persoalankah, sakit penyakitkah, keadaan krisis ekonomi, atau keadaan keluarga yang mungkin saat ini bermasalah. Tapi ketika kita hidup memuliakan Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, Dia akan memulihkan kita. Bahkan kita dijadikan alatnya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Katakan besar anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu. Dia ada di tempat ini. Dia rindu setiap kita menyembah Tuhan. hari semakin bertambah. Besar Ya, katakan besar anugerah-Mu. besar Amin. anugerah-Mu, Amin. berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biar firman-Mu itu tinggal di dalam setiap hati kami dan pikiran kami, agar supaya kami tetap mampu bersyukur kepada Engkau, dan kami tetap menjadikan Engkau sebagai Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah gereja-Mu di tempat ini, berkatilah Bapak Gembala di tempat ini, berkatilah seluruh pelayan-pelayan di tempat ini, berkatilah jemaat-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami semua menjadi hamba-hamba-Mu yang tetap setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.
Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Karena ini adalah hari yang spesial, hari ulang tahun gereja kita. Saatnya kita akan juga masuk di dalam acara yang lebih spesial lagi, yaitu penyalaan lilin kue ulang tahun buat gereja kita. Boleh musik dinyanyikan dulu. Umur panjang di tangan kanannya sembari kue ulang tahun boleh dibawa maju ke depan. Mari kita bernyanyi bersama-sama buat gereja kita. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Lagi umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Happy birthday to you. Dengan hormat, saya mengundang setiap staf gembala untuk maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lagi happy birthday to you. Happy birthday to you. Mari sekali lagi saya mengundang setiap staf gembala boleh maju ke depan, kita merayakan bersama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat gereja kita yang berulang tahun. Kita akan hari ini lilin sudah nyala, tapi kita bukan meniup lilin, kita akan mengipas lilinnya, ya. Sama-sama dalam hitungan yang ketiga, staf gembala boleh siap-siap mengipas dengan sekuat tenaga supaya apinya nanti lilinnya mati, ya. 1, Pegang piringnya. Kita mengipas piring. boleh difoto dulu mungkin ya. Foto dulu. Oke, mungkin mewakili aja. 1, 2, 3. Boleh berikan tepuk tangan lagi, haleluya. Selamat ulang tahun buat GBI Romangun Cabang Grand Mall yang ke-5 tahun. Nanti Bapak Gembala mungkin akan memotong sebagai simbol, ya, memotong kue ulang tahun. 1 potong aja ya Pak. Dan diberikan kepada seorang yang lebih tua, Pak, mungkin yang paling tua di gereja ini. Ya, yang lebih senior. Mungkin Opung ya. Opung boleh maju ke depan, Opung, dengan hormat. Opung boleh maju ke depan untuk menerima kue ulang tahun dari Bapak Gembala di tempat ini. Tengok sana Opung, mau dipoto. Happy birthday. Happy birthday. Yeay. Ya, ini Opung. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kalau sudah foto, staf gembala boleh duduk lagi. Kita akan mendengarkan doa. Kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan.
Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersukacita ya, hari ini kita berulang tahun. Yang kelima, masih pas-pasan ya, apa sih istilahnya balita. Masih belajar tapi kita mau jadi anak yang pinter. Jadi tumbuhnya cepat dan dan senantiasa berada di dalam jalan Tuhan. Kalau nggak salah tadi di kuenya tulisannya bertahan ya atau berjalan sih Pak Gembala? Bertahan dalam tujuan Allah. Nah itu tujuan kita untuk menjadi jemaat di sini. Kita mau belajar untuk senantiasa bertahan dalam tujuan Allah. Baik, pengumuman hari ini yang pertama, terima kasih kepada Bapak Suprayitno untuk pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak selanjutnya dan senantiasa diberikan kesehatan. Baik, kemudian untuk pengumuman jadwal puasa seperti biasa dimulai jam 10 malam di hari Selasa ya. Dan buka puasa di hari Rabu jam 12 siang. Kemudian di hari Rabunya tersebut kita udah mulai komsel lagi nih. Jadi jamnya itu disesuaikan dengan jam komsel masing-masing. Kalau komsel Petrus 3 itu jam 7.30. Kalau yang lain jadi sesuai dengan kesepakatan dari komsel masing-masing. Kayaknya rata-rata sih jam 7 ya, sama ya, jam 7.30 juga kecuali komsel 1 dan 2 di hari Sabtu ya. Baik, kemudian hari Kamis 13 Januari ibadah doa bersama online jam 7.30. Ini bukan hanya buat staf atau pelayan, tapi diharapkan kita semua yang terbeban dan ingin bersama-sama ikut berdoa, boleh ikut doa. Jangan sungkan-sungkan, setiap hari Kamis dan nanti akan dibagikan linknya. Kemudian berikutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, dapat dimasukkan ke dalam amplop yang ada tersedia di belakang, di luar ya. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam amplop yang ada di belakang. Dan kalau misalnya mau transfer juga bisa ke rekening BCA yang tercantum di layar. Hari Sabtu tanggal 15 Januari ibadah YOC online jam 5 sore. Jadi kepada adik-adik YOC jangan lupa ya, kita ada ibadah jam 5 sore. Kemudian hari Minggu 16 Januari ibadah online sekolah minggu Abi Grand Mall Bekasi sesuai grup masing-masing. Dan koordinator dari Abi adalah adalah Kakak Lia. Jadi bagi yang ingin join bisa hubungi Kak Lia nanti supaya diatur masuk kelompok yang mana. Kemudian minggu depan tanggal 16 Januari ada pembekalan untuk PKS dan aktivis gereja pusat di Rawamangun ya, jam 12. Jadi untuk PKS dan aktivis gereja dimohon untuk langsung berangkat ke Rawamangun pada minggu depan. Demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan-Mu bagi gereja kami. Kalau Tuhan kami saat ini sudah mencapai umur 5 tahun, kami tahu ya Tuhan bahwa ini bukan perkara yang mudah. Tapi Tuhan kalau Engkau sudah menyertai di tahun-tahun yang lalu, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tetap akan menyertai kami di tahun-tahun mendatang. Kami hanya menaruh kepercayaan kami, pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berjalan di dalam jalan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan Kau memberkati setiap apa yang kami lakukan, agar semua itu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan nama-Mu boleh makin dipermuliakan. Gereja ini dan seluruh jemaatnya Tuhan boleh menjadi berkat dan diberkati.
Bapa Surgawi, kami mau berdoa pada siang hari ini, menyerahkan gembala sidang kami, juga Bapak Suprayitno sebagai wakil dari gembala sidang kami. Berikan kesatuan hati kepada mereka. Tuhan, memberikan hikmat, akal budi dari surgawi kepada mereka lebih lagi ya Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin jemaat di sini ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ajar ya Tuhan, biar suaramu saja, kehendak-Mu saja ya Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan gereja kami ini. Kami teringat juga Tuhan untuk berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan, baik saat ini yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah online. Kiranya Allah memberkati kami semua, memberkati apa yang kami lakukan, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, dan biar Engkau buka jalan Tuhan di dalam segala permasalahan kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit seperti Ibu Hana. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini sudah boleh pulang. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memulihkan kesehatannya lebih lagi. Kami teringat juga Tuhan, berdoa menyerahkan ibu dari Bapak Suprayitno, kemudian ibu dari Ibu Trivena, dan juga mungkin orang-orang lain yang tidak kami sebutkan namanya. Allah kiranya melawat mereka, memberikan kesembuhan, kesehatan kepada mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan, kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan tolong menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, dan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, segala macam virus, atau mara bahaya apapun. Kami berdoa juga Tuhan untuk keadaan kondisi cuaca saat ini ya Tuhan. Kalau keadaannya kurang begitu baik, kami hanya berdoa Tuhan, memohon pertolongan-Mu. Biar Kau jauhkan kami dari segala bahaya banjir ataupun bahaya-bahaya bencana alam lainnya. Hanya kepada-Mu Tuhan kami menyerahkan semua ini. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk pemerintah dan bangsa Indonesia. Kiranya Engkau saja yang turut campur menguasai bangsa kami ini ya Tuhan. Ajar bangsa ini ya Tuhan untuk dapat bertobat, dan ajar bangsa ini Tuhan untuk dapat menghormati, menghargai Engkau sebagai Allah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat akal budi kepada Presiden dan seluruh jajarannya ya Tuhan, sampai ke aparat-aparat yang terkecil ya Tuhan, biar mereka dapat memimpin negara ini, memimpin bangsa ini ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, dan hari ini sebelum kita kembali berpisah, bawalah pulang berkat dari Bapa di surga. Bawalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan bawalah penyertaan dari Allah Roh Kudus dalam keseharian hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ya, untuk jemaat boleh duduk kembali sebentar, akan dibagikan kue ulang tahun dan juga snack berupa roti ya. Mohon tunggu sebentar. Kita sambil nyanyi yuk. Tiada berkesudahan ya. Boleh ya kita sambil nyanyi. Haleluya.
hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Semua sudah dapat kuenya, boleh sambil menikmati, mungkin sambil ngobrol sebentar, ya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.